Kemudian masuk pada hadis undur ila man huwa asfala minkum. Tapi belum selesai ya. Kita lanjutkan syarah dari hadis unduru ila man huwa asfala minkum. Fa naqra min Bapak Iwan, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Yang duduk ila khalqin kasirin miman salabu Imman mimman sulibu ukuluhum uqulahum wa yahmadu rabbuhu ala kamalil aqli wa yashahadu wa yushahadu wa dibaca maklum syahada undurnya syahada fa'ala yufaidu yushahidu. Iya, fa'ala yufaidu syahada yushahidu. Iya. yushahidu aliman kasiran laisa lahu Qutun mudakhkharun wala masakinu ya'una ilaiha wa huwa dibaca apa isim fa'il mutmainnun wa huwa mutmainnun fi musakkinihi fi maskan. Iya, fi maskanihi muwassa'un muwassa'u alaihi rizqihi kalau iya wa yara khalqan kasiran qad ibtulu bi anwa'in amrodi wa asana kul asqami wa huwa mu'afi min dhalika musarbalun bil afiyati wa yushahidu khalqan kasiran qad ubtulu bagus bi bala'i afdoa bibala'i afdoa min dhalika bi an firafi ad-dini wal wuku fi qadurati al-ma'asi wallahu qad hafidahu minha au min kasiran minha. Iya, syukran barakallahu fiik. Mumtaz, ada husnul qiraah. Kita masih dalam hadis asyukrun ni'am ya ikhwah. Jadi mensyukuri nikmat
termasuk bentuk mensyukuri nikmat, ya. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk meniti jalan ilmu. Ya, di antara banyak kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu. Kita bersyukur diberikan kemudahan untuk meniti jalan ilmu. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Di antara syarah penjelasan hadis ini adalah unduru ila man huwa asfala minkum, lihat ke bawah. Di antara praktek melihat ke bawah adalah kata beliau yanduru ila khalqin katsirin, melihat banyak orang, ila khalqin katsirin. Kalau terjemahan letterlock kan makhluk yang banyak ini ya. Melihat pada banyak orang, mimman, yang mana di antara mereka sulibu ukulahum, itu apa? Dicabut akal-akal mereka. Jadi sulibu di sini wawu jamaah sebagai apa? Naibul fa'il. Kan di sini tidak disebutkan yang mencabut siapa, karena sudah ma'ruf ya. Jadi sulibu, mereka dicabut. Dicabut apa? Ukulahum sebagai maf'ul bihnya. Ya, dicabut mereka apa? Dicabut akal-akal mereka. Jadi kalau melihat orang gila, seseorang akan menyadari betapa besarnya nikmat akal. Terlebih sekarang kan banyak orang gila ya. Bahkan sekarang sebuah peluang ketika orang gila itu jadikan konten. Dan yang lihat banyak. Yang lebih miris lagi adalah ketika orang gila itu seorang ibu-ibu dan hamil. Kira-kira yang menghamili siapa? Orang gila juga ya. Orang yang nggak waras juga. Jadi orang gila sama orang gila jatuh cinta, bisa ya? Jadi seperti itu ya ikhwah, ketika kita melihat sebagian orang ada yang dicabut nikmat akalnya ya, maka kita bersyukur. Di antara bentuk mensyukuri nikmat akal ini adalah dengan menggunakannya berpikir. Ya. Berpikir, menggunakannya untuk memikirkan nahwu shorof. Ya, memikirkan apa? Untuk berpikir bagaimana cara membaca kitab yang benar, cara menerjemahkan, cara memahami perkataan para ulama. Fayahmadu rabbahu, ketika dia melihat orang yang kehilangan akalnya, ya, yang hilang akal itu bukan berarti pingsan ya, tapi maksudnya adalah benar-benar tidak berakal, ya, tidak berakal sehat. Fayahmadu rabbahu ala kamalil aqli, maka dia akan memuji Rabbnya atas kesempurnaan akal. Sebagaimana doruriyah khamsah ya, dalam maqasid syariah itu kan ada 5 doruriyah khamsah. Itu ada hifduddin, menjaga agama, hifdun nafsi, menjaga jiwa, wa hifdul aqli, menjaga akal, terus wa hifdul mal, menjaga harta, wa hifdun nasl, menjaga keturunan. Ini adalah khamsah doruriyat ya dalam maqasid syariah. Maqasid syariah itu untuk menjaga 5 ini: hifduddin, hifdun nafs, hifdu al-aql, wa hifdu al-mal, wa hifdun nasl. Yang paling tinggi hifduddin,
wa yushahidu alaman kasiran, dan melihat di berbagai belahan dunia. Alaman kasiran, alaman maksudnya adalah di berbagai belahan dunia. Alam itu kan dunia yang banyak negara-negara maksudnya. Laisa lahum qutun muddakhar, yang mana mereka para penduduknya itu apa? Tidak memiliki makanan pokok yang disimpan. Qutun, makanan pokok, muddakhar, yang disimpan. Laisa lahum qutun muddakhar. Jadi kita lihat khobar laisanya diawalkan ya, dan isim laisanya diakhirkan. Banyak di berbagai belahan dunia, terutama saudara kita di Gaza, di Suriah, di Yaman, ya apalagi negara-negara yang sekarang sedang konflik, di Maroko, di Sudan, di Libya, banyak terjadi kelaparan, banyak terjadi busung lapar. Wala masakinu ya'una ilaiha. Kita melihat ternyata apa? Mereka pun tidak punya tempat-tempat tinggal. Masakin, jamak dari apa? Maskan. Jamak dari apa? Maskan. Ya. Masakinu ya'una ilaiha. Mereka enggak punya maskan, enggak punya tempat-tempat tinggal. Karena tempat tinggal mereka telah dihancurkan oleh bom yang berapa ton saja, ya. Ya'una ilaiha, yang mereka bisa berlindung padanya, berlindung pada tempat tinggal tersebut. Ya'una ilaiha, dhamirha kembali ke masakin. Jadi mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah-rumah. Untuk apa? Yang mereka berlindung ketika panas, berlindung ketika hujan, ketika dingin. Apalagi masa-masa berat itu musim dingin. Musim dingin dalam pengungsian itu berat, ya. Apalagi percadangan makanan sangat menipis. Bantuan mau masuk nggak bisa, diblokade. Wa huwa mutmainnun fi maskanihi. Sedangkan orang yang melihat ini tadi ya, dia wa huwa mutmainnun, merasa tenteram, merasa nyaman, merasa tenang fi maskanihi, di rumahnya. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza ketika sedang belajar seperti ini, dalam perasaan was-was. Sudah biasa setiap hari itu suara mueng gitu ya, pesawat yang lalu lalang, yang siap setiap saat menjatuhkan bom, ya, yang mana di atas rumah-rumah mereka, di atas sekolah, di atas rumah sakit itu ada drone yang siap menjatuhkan bom. Belum lagi tank-tank yang sudah disiap yang diarahkan ke bangunan-bangunan mereka. Muwassa'un alaihi rizquhu. Rizquhu kenapa marfu? Bapak Iwan, tadi sudah benar ya? Rizquhu kenapa marfu tadi? Kenapa? Bapak Bagianto? Atau kemana? Ada ru'atornya nggak?
Kan nggak ada rizquhu. Kenapa marfu di sini? Bapak Nurdin? Bapak dari? Bapak ya. Sahih? Bapak Maridi? Dari? Iya, naibul fa'il. Karena ada isim maf'ul. Ada isim maf'ul mana? Muwassa, dilapangkan. Muwassa'un rizquhu. Muwassa'un apa? Alaihi rizquhu, dilapangkan baginya rizkinya. Jadi ini adalah apa? Isim maf'ul yang beramalan. Isim maf'ul itu amalannya apa? Merofa'kan naibul fa'il. Amalan dari isim maf'ul itu adalah merofa'kan naibul fa'il. Jadi sedangkan dia tenang dalam tempat tinggalnya, wassa'un alaihi rizquhu, dilapangkan rizkinya, makan 3 kali, mau makan apa saja ada. Sedangkan saudara-saudara kita di sana banyak anak-anak yang kelaparan, tapi masya Allah keimanan mereka itu luar biasa. Yang terkadang kita malu ya dengan keimanan mereka yang sudah biasa mereka setiap hari melihat apa? Jenazah yang lalu lalang ya. Jadi ini ya ikhwah, melihat jadi nikmat, mensyukuri nikmat akal, kemudian mensyukuri nikmat makanan, tempat tinggal, dan dilapangkan rezeki. Gitu ya, dengan melihat yang di bawah. Dilanjutkan bacanya. Bapak Bagianto, tafadhal. Ya, wa yara khalqan katsiran. Tadi udah dibaca itu. Hah? Sudah sampai selanjutnya. Sudah dibaca tadi ya? Oh ya, tadi sudah dibaca ya. Nah, wa yara khalqan katsiran. Dan melihat khalqan katsiran. Melihat banyak orang. Kalau kita terjemahkan secara terlekan, melihat manusia yang banyak ya. Melihat banyak orang. Qadib tulu ini dari fi'il madhi apa? Ibtala yabtali. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Wa qadibtulu bi anwa'il amrad. Kita perhatikan di sini wa yara. Wa yara ini berarti fa'ilnya mana? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembali kepada orang tadi sebelumnya tadi. Khalqan sebagai maf'ul bi, katsiran na'at, qadibtulu wawu jamaah sekarang. Sebagai apa Mas Irfan? Wawu jamaah di sini kedudukannya sebagai apa? Apa? Sebagai apa? Oh, jamaah sebagai apa tadi? Kedudukannya
i'rabnya apa dan kedudukannya sebagai apa? Oh, jama itu biasanya sebagai apa, Mas Irfan? Iya, bagus. Barakallahu fiik, dari sebagai naibul fa'il. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Ya, wa qadibtulu. Dan dia melihat banyak orang yang sungguh mereka ditimpa. Qadibtulu, ditimpa bi anwa'il amrad, dengan berbagai macam penyakit. Jadi seseorang itu ketika datang ke rumah sakit, maka akan benar-benar bagaimana dia mensyukuri nikmat sehat. Wa asnafil asqam, berbagai jenis penyakit. Wa huwa mu'afan min dzalik, sedangkan dia diselamatkan dari penyakit-penyakit tersebut. Alhamdulillahilladzi afani. Ya, menunjukkan seseorang biasanya ketika setelah datang dari rumah sakit maka akan semakin bersyukur. Musarbalun bil afiyah, sudah dipakaikan dan diliputi dengan apa? Afiyah, keselamatan. Sehingga kita kan biasanya ketika berdoa kan ya semoga sehat wal afiyat. Jadi termasuk praktek bentuk unduru ilaman huwa asfala minkum adalah sering melihat, merenungi orang yang sakit. Sedangkan kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Wa yushahidu khalqan katsiran, dan dia menyaksikan banyak orang. Qadibtulu, mereka ditimpa bibala'in afdha. Wa yushahidu khalqan katsiran qadibtulu bibala'in afdha. Afdha di sini apa i'rabnya? Bapak Wijoko? Ini fi'il atau isim? Isim atau fi'il? Mas Ihsan? Isim tafdil. Isim tafdil. Di Arabnya? Di Arabnya apa ini? Enggak isim tafdil. Sudah ketemu? Majrur. Fi mahali
Ciri. Fi mahali Ciri. jarin. Setuju Bapak jawab? Fi mahali jarin? Ya, fi mahali jarin. Gitu ya Mas Ihsan. Fi mahali jarin, sorry. Setuju? Ada yang lain? Iya, jer. 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 Tidak perlu pakai fi mahali. Jer. Sebagai apa? Nah, tanda jernya dengan apa? Fathah. Kenapa? Karena mamnu minas sarfi. Karena isim tabdil itu mamnu minas sarfi. Gitu ya. Bi bala'in afdha'a. Kan enggak mungkin bi bala'in afdha'i. Isim tabdil itu yang nakira enggak bisa kasrah karena dia apa? Dia mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi yang jarnya itu dengan fathah. Qadibtulu wa yushahidu khalqan katsiran qadibtulu bi bala'in afdha'a min dalik. Dan dia juga menyaksikan banyak orang yang ditimpa bala. Bala ya bala. Iya. Bala itu ya bala, bukan nama makam ini ya. Nama makam. Ada enggak Pak Bapak Bagianto? Nama makam namanya bala. Ada ya? Bala. Bala. Utara Waduk Mulur. Bala. Bala. Bencana, musibah, afdha'a min dzalik, yang lebih mengerikan dari hal tersebut. Lebih mengerikan daripada sakit, lebih mengerikan ya dari penyakit fisik. Apa itu? Musibah yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan tersebut binhirafiddin. Itu melenceng agamanya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Binhirafiddin, jadi apa? Menyimpang agamanya. Wal huquq, apa i'rab huquq di sini? Jar. Atau kemana? Inhiraf. Wal wuqu'i fi qaduratil ma'asi, dan terjatuh ke dalam kotoran-kotoran maksiat, ke dalam noda-noda maksiat. Wallahu, sedangkan Allah qad hafidhahu minha, sedangkan Allah telah menjaganya, jaga orang tersebut, minha, darinya. Dari apa? Dari noda-noda atau kotoran-kotoran maksiat tersebut. Au min katsirin minha, atau apa? Allah menjaga dari apa? Kebanyakan dari kotoran-kotoran maksiat tersebut. Karena namanya seseorang enggak lepas dari namanya dosa dan maksiat. Gitu ya, wah. Jadi di sini apa? Bagaimana mengingatkan nikmat sehat, ya, nikmat afiat, nikmat apa? Istiqomah, nikmat apa? Dalam ketaatan, karena Allah lah yang menjaga. Ya, dilanjutkan Bapak Bagianto. Nah, ini fi'il madinya apa dulu? Biar bisa pas bahasanya. Bagus, berarti mudhari'nya ta'ammala. Iya, bagus. Ya ta'ammalu. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik.
Al-huznu. Al-huznu. Huznu. Wasawisu. Wadiqul sadri. Min hadad da'i. Min hadad da'i. Yafuku fi hadhihi nikmati nikmati ya, tas barakallahu fiik. Syukran ala husni al-qiraah. Wa yata'ammalu, dan hendaklah dia merenungi unasan kasirina, banyak dari manusia, qad istawla alaihimul hammu. Qad istawla alaihil hammu. Hammu sebagai apa? Fa'il. Dari mana? Istawla. Jadi qad istawla alaihimul hammu, perasaan gundah itu telah menguasai hati mereka, telah menguasai mereka. Alham, ham itu adalah perasaan gundah, perasaan takut, khawatir akan masa depan. Itu namanya alham. Ya. Kita melihat dan merenungi banyak manusia yang dikuasai perasaan gundah gulana. Jadi perasaan ham itu telah menguasai mereka. Ham itu adalah apa? Khawatiran terhadap masa depan. Wa malakahumul huznu, dan kesedihan juga telah menguasai mereka. Kesedihan itu terhadap apa yang berlalu, fima madha. Apa bedanya alham dengan al-huzn? Kalau ham fima yastaqbil, sedangkan al-huzn fima madha. Alham itu yang akan datang, ya, yang akan datang. Kemudian apa? Al-huznu itu yang telah lampau, yang telah terjadi. Ini nggak enak ya, jadi dia nggak tenang dengan masa lalu dan nggak tenang dengan masa depan. Tambah lagi hum, ada satu lagi apa? Hum. Wal wasawisu, waswas. Wadiqul sadri, sempit dadanya, sesak dadanya. Jadi ketika dia melihat banyak orang yang telah dikuasai perasaan ham,
huzn, wasawis dan apa? Dhiqus sadri, summa yanduru ila afiyatihi min hadadda. Kemudian dia melihat bahwasanya dia diselamatkan dari penyakit ini. Ya. Dia apa? Selamat dari penyakit ini. Berarti ini penyakit, ikhwan. Ya, alham, al-huzn wal waswasah, ya, wa dhiqus sadri itu adalah daun, penyakit. Penyakit yang menjadikan seseorang itu enggak bahagia. Ketika hidupnya diliputi oleh kegundahan, kesedihan, was-was dan dada yang sempit. Wa minnatillahi alaihi bi rahatil qalbi. Dia melihat, alhamdulillah saya dalam keadaan selamat dari penyakit ini. Dan dia juga melihat wa minatallahi alaihi, karunia Allah kepadanya, bi rahatil qalbi, yang berupa apa? Nyamannya hati. Hatinya murtah, hatinya tentram. Hatta sampai apa ikhwah? Rubbama, sampai terkadang kana faqiran, seorang yang fakir, ya, sampai rubbama terkadang seorang yang fakir yafuku, coba yafuku bihadhi nikmah al-qana wa raha katsiran min aghniya. I'rabnya di sini kita lihat kasiron, di sini kenapa nasab? Ada yang tahu? Khabar-kana. Yang lain? Sekarang fakiron dulu, kenapa nasab? Bapak dijawab. Wa yata'ammalu unasan katsirina qad istawla 'alaihimul hammu wa malakahumul huznu wal wasawis wa dhiqus sadri summa yanzuru ila afiyatihi min hadadda wa minnatillahi 'alaihi bi rahatil qalbi hatta rubbama kana faqiran. Ya, sebagai apa ini? Sudah ketemu? Mas Irfan? Mas Ihsan? Bapak Prayudi? Baik, Arab dan kedudukan fakiran. Hah? Maful bih muqaddam dari yafuku. Sahih, Bapak Iwan? Ada yang tahu? Bapak bagian tahu? Apa? Iya, bagus. Khobarkana hatta rubama kana fakiran, kan jelas di sini. Setelah kana ada yang nasab. Berarti apa? Khobar kana. Mana isim kananya?
takdiruhu huwa. Kembali ke orang tadi. Orang yang nyata amal tadi, yang yanduru ila afiyatihi min haddada wa minatullahi wa minatillahi alaihi birhatil qalbi hatta rubbama kana fakiran. Bahkan terkadang dia itu apa? Fakir. Bahkan terkadang dia itu apa? Fakir. Yafuku. Sekarang apa i'rab yafuku di sini? Kalau i'rab fi'ilnya jelas. I'rab apa? Fi'ilnya jelas. Dia rafa kan? Karena enggak ada amil nasab jazm. Faqa yafuku, mengungguli. Sebagai apa ini? Bapak Bijoko yafuku. Jumlah fi'il yafuku. Iya, bagus. Sebagai apa? Naat, masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Terkadang sampai terkadang dia itu adalah seorang fakir yafuku, yang mengungguli. Yang apa? Mengungguli. Bihadihin nikmati, yang mengungguli dengan nikmat ini. Nikmat apa itu? Nikmatil qanaati, itu nikmatnya qanaah, wa rahatil qalbi, dan tentramnya hati. Kasiron, kenapa nasab? Mas Irfan. Jawab syarat nasab. Terus alat syaratnya mana? Mas Ihsan. Bapak Prayudi dari Yafuku. iya, sahih, barakallahu fiik. Maf'ul bih dari yafu. Ya. Jadi hatta, sampai, rubbama, terkadang, kana faqiran, dia adalah seorang yang fakir, ya, dia adalah seorang fakir, yafuku, yang mengungguli. Yang mengungguli dengan nikmat ini, yaitu nikmat qanaah dan rahatil qalbi. Mengungguli siapa? Kasiran minal aghniya, banyak dari orang-orang kaya. Kan gitu. Yafuku butuh maf'ul bih. Kan mengungguli. Jadi kita lihat orang fakir itu bisa mengungguli orang kaya. Dengan nikmat ini, itu nikmat apa? Qanaah dan tentramnya hati. Karena banyak orang kaya yang apa? Yang terjangkiti penyakit ham, penyakit huzn, penyakit waswas, dan dhiqus sadri, dan dadanya sempit. Jadi yafuku justru malah mengungguli banyak dari orang-orang kaya dengan apa? Nikmat qanaah. Karena hakikat kekayaan itu adalah kaya hati, itulah qanaah. Nah ini. Hal fi soal, ada pertanyaan? Kalau nggak ada dilanjutkan bacanya. Bapak Nurdin. ثم من ابتلى بشيء من ذلك Mani
Ulangi summa. Man. Ya, terus Thumma man ibtala. ubtuliya. Ubtuliya. Di apa? Dimajulkan. Ubtila. Ubtuliya. Ubtuli. Ubtuliya. Itu gak ada titiknya mesti. Ya. Thumma man ubtuli bi syai'in min hadhihi Ubtuliya. Iya-nya dihidupkan. Iya-nya dihidupkan. Ubtuliya. Thumma man ubtuliya bi syai'in min hadhihi al-umuri yajidu 'alaman katsiran a'zamu minhu wa ashaddu musibatan. Fayahmadullaha ta'ala wujudil afiyati wa 'ala takhfifil bala'i. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhin a'zamu minhu. Wa yujadu. Makruhin. Kenapa makruhin? Kenapa? Yujadu makruhu. Iya. A'zamu minhu. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Summa manitulia. Ini kalau kita baca berarti man bersama dengan ubtulia. Kalau kita sambung menjadi summa manitulia. Manitulia. Kemudian manibtulia. Kemudian orang yang ditimpa manibtulia. Jadi man di sini man apa? Man mausul. Alladzi ubtulia. Summa manibtulia bisyai'in. Kemudian barang siapa yang ditimpa dengan sesuatu min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini. Dari perkara-perkara ini, maksud dari perkara-perkara ini apa? Ini isyarah ke mana? Hadhil umur. Iya, isyarah ke ya khuzan tadi. Ya khuzham, khuzan, wasawis, wadi, pusat tadi ya. Penyakit. Jadi kemudian orang yang ditimpa dengan sesuatu dari perkara-perkara ini tadi, yajidu alaman kasiran, dia akan mendapati apa? Dia mendapati alaman kasiran. Jadi banyak dunia atau banyak alaman kasiran, jadi banyak di belahan dunia sana. A'doma, yang a'doma minhu, yang lebih besar darinya. Wa asyadda musibatan, dan lebih apa? Lebih parah musibahnya. Lebih sangat tuh maksudnya lebih parah, lebih keras musibahnya. Musibah ini Arabnya apa? Kenapa nasab? Tamyiz. Bagus. Nasab sebagai apa? Tamyiz. Jadi orang yang ditimpa kesedihan, ditimpa apa? Kesempitan hidup, penyakit, dia melihat di sana, di berbagai belahan dunia sana, banyak di berbagai belahan dunia yang ternyata lebih besar, lebih parah musibahnya. Fayahmadullaha ala wujudil afiyah, maka kemudian dia memuji Allah atas adanya afiyah, adanya keselamatan. Wa ala takhfifil bala, dan atas ringannya bala, ringannya musibah. Karena kaidahnya apa ya ikhwah?
fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'dhamu minhu. Ini kaidah yang kita pegang, bahwasanya tidak ada sesuatu yang dibenci melainkan akan didapati sesuatu yang dibenci yang lebih besar darinya. Tidaklah ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, di sana ada sesuatu yang lebih tidak disukai lagi. Tidaklah ada sesuatu yang dibenci, melainkan di sana ada sesuatu yang lebih dibenci lagi. Ya tadi, lebih parah. Nah di sini manibtuliya bi syai'in min hadhihi al-umuri yajidu 'alaman katsiran a'dhama minhu wa ashadda musibatan fayahmadullaha 'ala wujudil 'afiyati wa takhfifil bala' fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'dhamu minhu. Iya. Dilanjutkan bacanya Bapak Prayudi. Hadiyi alladhi arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi qutin wa lawin numuin fi quwwatin wa numuin wa lam yazal ni'amullahi alaihi tattara wa tattawala wa man akasal qadiyata fartafa'u natruhu wasara yang dulu ilaman huwa fawqahu fi afiyati wal mali wa rizqi wat tawabi dzalika fa innahu la budda an yasdariya nikmatallahi wa yaqada syukrahu mata faqada syukra tarahalat anhu ni'amu wa tusabiqat ilaihi niqamu wa umtuhina bil ghammil mulazimi wal husni daimi wa tasakhuti lima huwa fihi minal khairi wa adami ridha billahi rabban wa mudabbiran wa dzalika dararun fid dini wa dunya wa khusranun mubin. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Faman wuffiqa, maka barang siapa yang diberi taufik lil ihtida, untuk mengambil petunjuk. Faman wuffiqa, barang siapa yang diberi taufik lil ihtida, untuk apa? Ihtida, untuk mengambil petunjuk. Bihadal hadyi, dengan petunjuk ini. Alladhi arsyada ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepadanya, telah memberikan irsyad, telah memberikan petunjuk kepadanya. Jadi barang siapa diberi taufik untuk mengambil petunjuk ini, yaitu petunjuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepadanya, lam yazal. Ini sebagai jawab syarat. Dari mana? Man ufiqa. Sebagai apa? Jawab syaratnya. Gitu kan? Lam yazal syukruhu. Sebagai apa? Sebagai isimnya. Isimnya lam yazal. Karena saudaranya siapa? Kana zala. Mazala itu kan beramalannya enggak hanya mati saja. Mudhari'nya pun juga beramalan merofakkan isim ya. Lam yazal syukruhu yang maknanya adalah istimrar, af'al istimrar ya, yang maknanya terus-menerus. Berarti lam yazal syukruhu, maka syukurnya, rasa syukurnya itu akan senantiasa fi quwwatin, akan senantiasa dalam kekuatan, akan senantiasa menguat gitu ya, wa numuwin, dan akan senantiasa berkembang. Jadi kalau seseorang diberi taufik untuk mengambil petunjuk ini, petunjuk yang sudah diberikan oleh Nabi, yaitu apa? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah. Kalau diamalkan ini maka apa? Maka rasa syukurnya itu akan semakin menguat dan semakin berkembang. Akan senantiasa, rasa syukurnya itu akan senantiasa dalam keadaan kuat dan berkembang, tumbuh berkembang. Walam tazal ni'amullahi alaihi. Sama, ni'am ini isimnya lam tazal, ini ya. Walam tazal ni'amullahi alaihi, dan senantiasa nikmat Allah atasnya itu apa? Tatawala. Tatra itu apa? Bertubi-tubi. Maksudnya itu adalah terus-menerus berurutan. Tatra wa tatawala. Maksudnya tatra wa tatawala itu adalah silih berganti, terus-menerus dilimpahkan apa? Kenikmatan. Ini kalau mau melihat ke bawah akan selalu bersyukur ya, dan nikmat Allah itu akan senantiasa terlimpah kepadanya, akan senantiasa tatra tatawala, senantiasa silih berganti, akan senantiasa terlimpah kepadanya. Wa man akasa al-qadiyata, barang siapa yang kebalikan keadaannya. Dan ini, siapakah orang yang akasal qadiyah? Akasal qadiyata, yang kebalikannya. Fartafa'a nadharuhu, akhirnya apa? Pandangannya itu meninggi, melihat ke atas. Gitu kan ya, fartafa'a nadharuhu itu mengangkat pandangannya tadi, pandangan terangkat. Wa sara yanduru, dan dia malah menjadi apa? Melihat ilaman huwa fauqahu, dia ternyata melihat kepada yang di atas. Nah ini malah melihat yang di atas. Dalam hal apa?
fil afiyah, dalam hal keselamatan, dalam hal kesehatan. Wal mal, oh dia kok kayaknya lebih sehat daripada saya ya, lebih kuat daripada saya. Wal mal, dia lebih kaya daripada saya. Wal rizqi, dia lebih banyak kayaknya rezekinya. Wa tawabi idan, dan apa? Pengikut-pengikutnya, penyerta-penyertanya, penyerta afiyah, mal, waris. Fa innahu la budda, maka sesungguhnya dia apa? La budda. Salah. Kalau diterjemahkan wajib sama harus salah. Pasti. Masa dia harus, maka dia wajib meremehkan nikmat Allah. Pasti. Pasti. Maka dia harus meremehkan nikmat. Masa gitu? La budda karena terjemahkan apa? Pasti. Fala budda an yazzariya nikmatallah, maka dia pasti meremehkan nikmat Allah. Ini kalau lihat ke yang atas, dalam hal afiyah, mal, rizqi. Kalau melihat kepada yang gajinya lebih tinggi, lebih banyak, itu gak akan bersyukur. Fa innahu la budda an yazzariya nikmatallahi, dia pasti meremehkan nikmat Allah. Wa yafqidu syukrahu, dan dia akan kehilangan rasa syukurnya. Wa mata faqada syukra, dan kapan dia kehilangan rasa syukur, tarahalat alaihin ni'am, maka akan hilang nikmat tersebut, akan pergi ya ikhwah nikmat tersebut. Tarahalat alaihin ni'am, nikmat-nikmat itu akan hilang, akan lenyap, akan pergi. Wa tasabaqat ilaihin an-niqam, justru apa? Justru niqam, jadi niqamatun, mufradnya niqamah gitu ya. Justru adab, siksa, hukuman itu akan apa? Tasabaqo. Tasabaqo itu kan akan segera menimpanya. Wa tasabaqo ilaihin niqam, nikmat akan pergi, akan hilang, dan akan tasabaqo, akan dengan segera silih berganti apa? Mendapatkan kesengsaraan. Wamtuhina bil ghammil mulazim, dan dia akan ditimpa dengan kegelisahan yang senantiasa melazimi. Jadi kegelisahan yang terus menerus, mulazim itu kan selalu menyertai, menetapi. Akan ditimpa dengan apa? Ghammil mulazim wal huzni daim, dan kesedihan yang terus menerus. Watasakhuti lima huwa fihi minal khair, dan dia akan apa? Berkeluh kesah terhadap apa yang di dalamnya terdapat kebaikan. Tasakhut, dia akan berkeluh kesah terhadap apa yang di dalamnya ada kebaikan. Wa adami ridha billahi rabban wa nubban wa mudabbiran. Rabban kenapa nasab? Yang tahu? Apa lebih yang lain? Apa dijawab? Wa adami ridha billahi rabban. Mas Irfan, Mas Ihsan Rizkyadi, Tamyiz. iya, terus tamyiz. Dan dia tidak ridho Allah sebagai Rabb, wa mudabbiran, dan pengatur.
Wa dzalika dhararun, itulah madarat ya ikhwah. Itulah madarat fid dini wad dunya. Itulah madarat dalam agama dan dunia. Wa khusranun mubinun, dan kerugian yang nyata. Itu adalah madarat, bahaya bagi agama dan dunia, dan kerugian yang nyata. Gara-gara apa? Dangak. Dangak itu kemana? Ya gara-gara dangak ya. Irtafa'ana doruhu kan. Gara-gara dangak itu berarti melihat ke atas, semuanya jadi apa? Jadi susah ya. Kalau irtafa'ana doruhu. Jadi bahaya orang yang melihat ke atas dalam hal apa? Dalam hal afiyah, harta, rizki, dan hal-hal yang menyertainya, maka dia pasti akan meremehkan nikmat Allah dan akan kehilangan rasa syukur. Kalau sudah kehilangan rasa syukur, maka nikmat akan hilang, akan pergi darinya, dan akan diganti dengan apa? Siksa dan azab. Akan silih berganti menerimanya siksa dan azab, dan akan ditimpa dengan kegelisahan yang melazimi, yang terus menerus ya, dan kesedihan yang terus menerus, dan berkeluh kesah padahal di dalamnya terdapat kebaikan, dan tidak ridho kepada Allah sebagai Rabb dan Mudabbiran. Dan itu adalah madarat, itu adalah bahaya dalam agama dan dalam apa? Agama dan dunia. Wa khusranun mubin, dan kerugian yang nyata. Kalau mati anak muda itu kontaknya ya? Iya, lihat kontaknya. Lihat kontaknya. So diulah kan itu ya. Oh, wajib. Tapi memang sering ya di batu aja kayak gitu ya? Hah? Iya, memang terkadang maknanya harus labudda alaiha gitu ya. Kita Eva, ada pertanyaan lagi? Sudah memerah ya, langitnya sudah memerah, tanda sudah masuk waktu maghrib ya. Kalau merahnya sudah hilang, berarti sudah masuk isya kan gitu. Maghrib kita istirahat dulu, nanti lanjutkan videonya setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.